Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tadi bahwa menjadi sifat akhlak seorang alim, jadi akhlak ulama adalah tawadhu, rendah hati, rendah diri kepada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bertawadhu kepada yang lainnya karena ujub, bangga dengan ilmu yang ada padanya, hanya menambah kehinaan dan kerendahan seseorang, dan itu yang menghancurkan banyak orang. Wal'iyadzu billah, yang merusak akhlak banyak orang, terutama tentunya yang menuntut ilmu. Seperti Imam Abu Nu'aim rahimahullah sebutkan, wallahi ma halaka man halaka illa bihubbir riyasah. Demi Allah, tidaklah hancur orang-orang yang hancur, tidaklah binasa orang-orang yang binasa kecuali ketika mereka mencintai kepemimpinan. Artinya tidak ada tawadhu padanya, yang dia inginkan hanya bagaimana dia dipimpinkan, walaupun bukan kepemimpinan hakiki. Artinya bukan, tidak harus kemudian dia menginginkan untuk jadi raja atau menteri atau gubernur, tetapi menjadi panutan bagi yang lain. Dia sebagai pemimpinnya, kepadanya mereka merujuk, harus segala sesuatu dengan perintah darinya, harus segala sesuatu dengan titah dan keputusannya, segalanya kembali kepada dia, kepadanya orang tertuju pandangannya, terarah kepadanya telunjuk mereka. Riasa, kepemimpinan, yang para ulama sebutkan semacam ini syahwat khafiyah, syahwat yang terselubung, yang binasa, kata Imam Abu Nu'aim, karena menyenangi hal-hal semacam itu. Tidak tawadhu pada dirinya, cukup baginya dengan ilmu dia mengangkat kejahilan dari dirinya, cukup dengan ilmu dia beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Bahkan kalau sifat ini dia biarkan, tidak dia kikis dari awal, tidak dia jauhkan dari dirinya, semakin lama akan semakin sulit, semakin berat untuk dia membersihkan akhlak jelek ini pada dirinya. Disebutkan oleh Ishaq ibnu Khalaf rahimahullah, wallahi alladzi la ilaha illahu, demi yang tiada sesembahan hak kecuali dirinya, yaitu Allah, la izalatul jibalir rawasi aisaru min izalatir riyasa.
untuk menggeser, menghilangkan gunung-gunung yang kekar besar itu lebih mudah daripada menghilangkan cinta dan senang kepemimpinan pada diri seseorang. Gunung gampang untuk digeser, untuk gampang. Sebentar boleh seharusnya bisa dia dapati. Punya peluang banyak mendapatkan ilmu. Disebutkan oleh para ulama, antara lain yang dinasihatkan oleh Ibrahim ibnu Adham rahimahullah kepada Baqiyah ibnu Walid. Kata Ibrahim, ya Baqiyah kun zanaban wala takun ra'san. Wahai Baqiyah, jadilah kamu itu ekor dan jangan jadi kamu kepala. Artinya cukup kamu di belakang, tidak memimpin, tidak di atas. Fa inna dzanab yanju war ra'su yadhhab. Karena yang selamat ekor, yang hilang itu kepala. Segampangannya kambing, mana yang kena? Kepalanya terputus, sembelih. Ekornya selamat, tetap ekor sebagai ekor. Artinya kamu sebagai orang mungkin tidak dikenal, kamu sebagai pengikut, bukan sebagai orang nomor satu, bukan sebagai orang yang mendapat popularitas, bukan orang yang dikenal, itu jauh lebih selamat bagimu daripada kamu menjadi pemimpin dan diketuakan. Akan hancur, kamu akan hilang. Banyak kebaikan yang akan lepas darimu. Nasallallahu alaihi wasallam. Begitu pula disebutkan oleh Imam Yazid ibn Harun rahimahullah, man talaba riyasah fi ghairi awanih harramahullahu fi awanih. Barang siapa yang menginginkan kepemimpinan sebelum waktunya, dia akan diharamkan kepemimpinan itu di waktunya ketika tiba. Akan diharamkan dari kepemimpinan itu di masa kepemimpinan itu seharusnya tiba pada dirinya, karena dia tergesa-gesa untuk mendapatinya. Kaidah yang disebutkan oleh para ulama, man ista'jalal amra qabla awanih uqiba bihirmanih. Yang terburu-buru mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, dia akan diharamkan atau dihukum dengan diharamkan untuk mendapati itu di masanya. Contohnya begini, untuk lebih jelas. Misalnya naudzubillah, seorang anak, dia kepingin tergesa-gesa dapat harta waris, kepingin cepat dapat manfaat, bisa dia nikmati harta itu, padahal orang tuanya belum meninggal. Dia bunuh orang tuanya, jebret, mati. Seharusnya kan waktu itu, waktu orang tuanya meninggal, dia dapati warisan. Tapi karena dia tergesa-gesa dengan melanggar hukum syariat, membunuh, pembunuhan termasuk penghalang orang untuk mendapat harta waris. Akhirnya dia nggak dapat. Kan dia tergesa-gesa sebelum waktunya tiba. Padahal kalau dia sabar, ya bukan berarti berharap kematian, tapi sabar. Kemudian orang tuanya meninggal, di waktu itu dia dapati warisan. Semacam itulah. Kalau kepemimpinan itu dia ambisi untuk dia dapati, dia inginkan, dia terharamkan darinya di saat seharusnya dia dapati kepemimpinan itu. Karena dia berambisi, dia berusaha mencari bagaimana. Dan senang
Dia menyenangi yang semacam itu, dan ini maksiat. Ghurur semacam ini maksiat. Orang tertipu pada dirinya sendiri, menganggap dirinya pada posisi yang tinggi dan lebih dari kapasitasnya. Dan ini akhlak yang sangat tercela, yang seorang ulama, seorang alim tidak ingin itu ada pada dirinya. Tawadhu itu sifat mereka. Dan ma'ruf bait-bait syair yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Imam Waqi nasihatkan padaku kalau ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Dan ini maksiat. Ghurur, ujub, bangga diri, dan tertipu pada dirinya sendiri. Takabur terhadap yang lain. Dan itu tampak seperti tadi ulama sebutkan dalam cara bicaranya, tinggi bahasanya. Wah, seakan dia menganggap dirinya itu bien. Sampai di mana begitu. Dia anggap orang lain yang di hadapannya ini, yang selevel dengan dia, bahkan di antara mereka ada yang jauh lebih berilmu dari dia. Dia anggap seperti karton yang tidak bernilai dan tidak ada gunanya, kecil di hadapan dia. Tapi karena mereka tawadhu, menganggap dirinya banyak kekurangannya, diam, menundukkan kepala, malu. Dan itulah sifat ulama. Bukan berarti orang yang menguasai majelis, banyak bicara ke sana kemari, dia yang terpintar di majelis itu, dia yang paling alim lah. Bukan berarti yang banyak diam, banyak no comment istilahnya, berarti dia paling bodoh, paling nggak ngerti. Kata Hasan al-Basri rahimahullah, adraktu nas kana ahaduhum yumsik anil kalam fil majlis wa innahu la afqahuhum wa a'lamuhum. Atau kama qala rahimahullah. Aku dapati para ulama, yakni kibar tabi'in atau bahkan para sahabat, karena Hasan tabi'in, mereka menahan diri, nggak bicara di majelis, diam. Orang mengira ini orang lemah, orang nggak tahu masalah ini, nggak bicara, nggak ada komentarnya. Padahal dia yang terfaqih, dia yang teralim. Sehingga orang jangan tertipu hanya karena dia, segala-galanya dia di majelis, dia yang kuasai bicara, dia yang begini begitu. Bukan pertanda dia orang yang alim. Hanya karena banyak bicara, hanya karena menguasai majelis. Takabur, ghurur, sifat orang-orang jahil, bukan sifat ulama. Terkadang bahasa mereka begitu tinggi, begitu besar. Di antara mereka ini kamu bisa bayangkan, dikala yang lain ditanya oleh gurunya, misalnya oleh syekhnya, kamu ngajar apa di ma'had kamu? Ya, alhamdulillah kami ngajarkan Thalathatul Usul, Kitabut Tauhid, Qawaidul Arba', Kasyfus Syubuhat, kitab-kitab akidah yang bermanfaat. Dalam bidang hadis ya kita ajarkan Arba'in Nawawi,
Nah, misalnya begitu. Nah, ini yang ditanya, lah kamu apa yang kamu ajarkan di mahat kamu? Saya ajarkan akidah Tahawiyah. Saya ajarkan misalnya Syariah Ajuri. Saya ajarkan Iman Ibnu Mandah. Kitab-kitab besar ini, kitab-kitab induk. Ushulus Sunnah Al-Lalikai. Wih. Lah kan tingkatannya Masya Allah, berarti itu yang dia maukan. Ama ini kecil, baru bisa ngajar Ushulus Salasa, baru juga Qawaidul Arba, baru juga Kasyfus Syubuhat. Oh, ini tingkatannya sudah Al-Lalikai, sudah Tahawiyah, sudah begini-begini. Terlalu besar bahasanya, terlihat. Tamkat orang yang bangga diri. Tidak ada. Dapat besarnya saja menganggap dirinya. Harta ilmu pun ada penyakitnya. Itu penyakit yang menimpa orang yang berilmu. Kalau tidak dia segera berbenah diri, dia obati, dia tawaduk kepada Allah. Ijab, bangga dengan dirinya, dengan ilmu yang ada padanya. Kata Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, "Yanbaghi lil 'alim an yada'a turab 'ala ra'sihi tawadhu'an lillah." Seharusnya seorang alim itu meletakkan tanah di kepalanya sebagai bentuk tawadhu'nya kepada Allah. Sebagai bentuk tawadhu'nya kepada Allah. Tanah yang kamu injak-injak, biarkan ada di kepalamu untuk mematahkan kebanggaan dirimu dengan dirimu sendiri, ghurur terhadap dirimu. Hancurkan. Karena dia orang yang harus menjadi orang yang terbaik, seperti tadi telah disebutkan. Yang dia cari ilmu ini, yang dia pelajari sesuatu yang sangat tinggi, suatu sangat mulia, maka dia harus menjadi orang yang terbaik pula. Para ulama sebutkan seperti dikatakan, diriwayatkan oleh Ibn Abdul Bar, orang yang tawadhu, dia mungkin dianggap orang kecil, ini orang kerdil, nggak punya nama, nggak punya reputasi, tidak punya, nggak terkenal, nggak dipimpinkan. Padahal hakikatnya justru dia yang paling berilmu, dia yang paling alim. Mereka sebutkan seperti tanah. Tawadhu itu dari wado'a, kata dasarnya, yang arti asalnya turun atau rendah ke bawah. Wadhi itu yang rendah atau ke bawah. Mutawadhi seperti tanah yang ke bawah, lembah atau yang semisal itu ke bawah. Semakin dia ke bawah, semakin rendah, semakin banyak menampung air. Begitu pula orang yang tawadhu, semakin dia tawadhu, semakin banyak ilmunya, semakin banyak yang dia tampung, hikmah, ilmu. Dan sebaliknya pun demikian. Ilmu itu air yang dikehendaki dalam permisalan ini ilmu, bermanfaat bagi orang. Maka sebaliknya justru tawadhu membawa kemuliaan bagi orangnya. Hendaknya seorang Muslim, terutama talibul ilm, berkaca, bercermin kepada para ulama untuk mengetahui betapa kecilnya diri dia di hadapan mereka, sehingga nggak pantas untuk dia takabur, untuk dia merasa lebih dari yang lainnya dan bangga dengan apa yang dia miliki. Disebutkan bahwa
Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, dan ma'ruf beliau khalifah yang adil, alim, imam besar Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Ketika beliau hendak meninggal dan beliau khalifah, ditawarkan kepada beliau, bagaimana menurutmu kalau memang kamu ridho dan setuju, kalau memang ajal datang, akan kami kubur kamu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersama Abu Bakar dan Umar. Luar biasa. Dikubur di samping mereka bertiga, Rasulullah sallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Ditawarkan ini kepada seorang Umar bin Abdul Aziz, dan kita tahu siapa Umar bin Abdul Aziz, ma'ruf sudah, zuhudnya, ilmunya, kealimannya. Ditawarkan ketika beliau sudah sakit parah dan mungkin ada tanda-tanda mau meninggal. Kalau engkau mau, ini yang menawarkan orang-orang khilafah, artinya orang-orang pembesar kerajaan atau khilafah yang memang pantas dan berhak untuk melakukan itu. Kalau engkau mau, akan kami taruh jenazahmu, dikuburkan di situ bersama Rasul, Abu Bakar dan Umar. Apa jawaban Umar bin Abdul Aziz? Lihat orang yang tawadhu. Kata beliau, demi Allah, kalau seandainya aku, Umar bin Abdul Aziz, menghadap Allah di akhirat kelak, membawa semua dosa kecuali syirik. Seandainya aku menghadap Allah dengan membawa dosa ini, dosa itu, maksiat ini, maksiat itu, selama bukan syirik, karena syirik tidak akan diampuni Allah, itu lebih baik bagiku, lebih aku senangi ketimbang aku menganggap diriku pantas untuk dikubur di situ, daripada aku menganggap diriku pantas jenazah jasadku ini dikubur di situ bersama Rasul, Abu Bakar dan Umar rahmatullahi alaih. Tawaduknya seorang ulama. Dan tidak ingin mereka tidak dibiarkan yang semacam ini ada pada dirinya, diunggul-unggulkan, diluluhkan, segera mereka tepis, tidak diam. Antum tahulah bagaimana masyayikh kita, Syekh Abdullah Bukhari dan yang lain, ketika kadang sebagian ikhwah mungkin untuk menghormati beliau disebutkan Syekhuna Al-Allamah, dan Allamah itu julukan ulama besar. Begitu beliau berbicara, langsung yang pertama beliau sampaikan setelah muqaddimah alhamdulillah, tadi dikatakan saya sebagai allamah itu tidak benar. Saya penuntut ilmu sama seperti kalian. Ditepis langsung. Tidak dibiarkan kemudian dirinya mendapat julukan besar, julukan tinggi, diluluhkan seperti itu. Tidak senang. Langsung diluruskan. Ini baru anak kemarin sore sudah mendapat gelar dan julukan yang sedemikian tingginya. Wah. Muridnya Syekh Fulan sekian tahun belajar di sana, belajar di sini. Nah, sekian tahun duduk bersama Syekh Fulan disebut guru saya adalah Syekh Fulan, Al-Allamah Fulan. Ya kalau memang sekedar menunjukkan biografinya misalnya, alhamdulillah, konteksnya berbeda. Kalau memang orang itu sekedar menunjukkan biografi misalnya, alhamdulillah saya sempat belajar ilmu bersama Syekh Fulan, dikasih kesempatan oleh Allah menuntut ilmu kepada Syekh Fulan, labas. Tapi ini konteksnya kebanggaan diri. Sama Syekh Fulan disebut syekh-syekhnya. Artinya kalian semua yang ada di hadapan dia belum sempat menuntut ilmu kepada dia, kepada syekh saya yang disebut.
Apa yang dia inginkan? Bukan itu sifat seorang ulama, seorang alim. Bukan demikian akhlaknya. Maka kewajiban setiap alim, setiap penuntut ilmu untuk kemudian tawadhu, tidak takabur pada dirinya, tidak maghrur, tertipu dengan dirinya sendiri. Hendaknya yang lain pun tidak membantu dia dalam kejelekannya. Terkadang orang teman-temannya pun jahat, membantu mengkondisikan dia dalam kejelekannya. Dibantu dengan dilekatkan kepadanya gelar dan kata-kata yang terlalu tinggi, yang sama sekali bukan kapasitas dia sampai ke sana. Ya Allah, anak kemarin sore baru belajar ilmu ini, sudah dapat gelar, ikutilah kajian ini bersama Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. La ilaha illallah, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, berapa? Subhanallah, berapa ilmu yang kamu miliki? Sudah menjadi Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Merusak. Yang lain memang mendukung dan mengkondisikan untuk ini rusak. Imam Ahlus Sunnah. Ini imam qiraah, belajar kepada qurra. Fulan-fulan dia kuasai qiraah sab'ah, bacaan yang 7 dari para a'immah. Hafal ini itu. Apa yang kamu inginkan? Kebiasaan mengeluh-ngeluhkan orang berlebihan, disanjung-sanjung dan ditinggi-tinggikan sedemikian rupa. Kamu jahat, merusak saudaramu. Yang ini merasa asik. Ini siapa orangnya yang tidak senang pujian? Kalau saja dia tidak segera menepis dan menghentikan itu, mematahkan di tempatnya. Yang ini demikian asik mengeluh-ngeluhkan sedemikian rupa. Qata'ta unuqa sahibik, sebagaimana di riwayat Bukhari di Adabul Mufrad. Kamu dengan pujian itu memenggal leher saudaramu. Kamu membinasakannya. Kamu merusak. Yang semula anak ini Masya Allah baik, mungkin tawadhu begini, dengan pujian semacam itu akhirnya berubah dia menjadi takabur, hilang tawadhunya, merasa dirinya lebih dari kapasitasnya, merasa dirinya begini. Yang semula dia santun menjadi orang yang meremehkan orang lain begini. Kamu yang jahat membantu dia untuk itu. Tawadhu, akhlak seorang alim. Lihat, bahkan ini ucapan orang-orang besar. Abu Bakar As-Siddiq pun radhiyallahu taala anhu, ketika dipuji-puji sedemikian rupa, padahal berhak beliau dengan pujian itu, dan kita tahu siapa Abu Bakar. Tapi lihat apa yang beliau katakan. Begitu beliau naik mimbar, langsung beliau tepis. Beliau katakan, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan engkau siksa aku, jangan engkau hukum aku karena yang mereka ucapkan. Pujian-pujian pada dirinya. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Jadikan aku lebih baik dari yang mereka kira. Waghfirli mimma la ya'lamun. Ampuni aku dari yang tidak mereka ketahui. Dosa, maksiat. Ampuni aku dari yang mereka tidak ketahui. Tidak dibiarkan. Bahkan dari fikihnya para ulama salaf,
sebelum orang menduga. Ketika dikhawatirkan menduga sesuatu yang tidak ada pada dirinya, mereka tepis. Kita tahu hadis Abdurrahman bin Husain bersama Sa'id bin Jubair. Ketika Sa'id tanyakan siapa tadi malam yang melihat bintang jatuh di kitab Tauhid. Kata Abdurrahman, aku. Tapi langsung beliau katakan, walakinni lam akun fi shalah, tapi semalam aku sedang tidak sholat. Kenapa beliau katakan itu? Karena khawatir diduga oleh Sa'id bin Jubair, tadi malam melihat bintang jatuh. Malam bangun ngapain? Ya sholat berarti kan. Masya Allah ini malam bangun tadi. Jam 1, jam setengah 2 bangun. Kan mungkin saja ada dugaan besar berarti sedang sholat tahajud. Dikira melakukan kebaikan padahal tidak. Makanya beliau cut. Tapi aku tidak sholat tadi malam. Tidak senang dipuji dengan kan. Al-Ajurri rahimahullah, orang yang dekat atau bertemu semaksiat kepada Allah, apa yang menjadi kekurangan atau kejelekan, sifat ini atau akhlak ini sangat terpuji. Sebagaimana Rasulullah sebutkan dalam riwayat Ibn Mas'ud dari hadis Jabir, riwayat Tirmidzi dan yang lain, atau dari Ibnu Mas'ud dari riwayat Tirmidzi juga Tabrani, ala ukhbirukum biman tahrumu alaihin naru ghadan ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahl. Mau aku kabarkan kepada kalian orang yang diharamkan dari neraka esok di hari akhir, yaitu diharamkan dari neraka setiap orang yang hayyin, orang yang gampangan, layyin, lunak dalam bermuamalah, dalam berhubungan, dalam ini lebih kurang. Lunak dia, gampang. Qarib, sahal, dekat. Orang mudah dekat dengannya, dia pun mudah dekat dengan orang. Karena akhlak mulianya, dia sahal. Orang yang mudah. Dalam urusannya mudah, dia permudah dengan orang, gampangan. Bukan meremehkan, tetapi gampang. Ringan orangnya. Mudah. Orang tidak takut untuk dekat atau bermuamalah dengan dia. Waduh, fulan ini repot ini nanti, dia ini tersinggungan, dia ini gampang marah, gampang emosi, dia ini sehingga orang hati-hati sekali. Bukan itu akhlak seorang alim. Di Musnad Imam Ahmad dari Ibn Mas'ud, Rasul juga sebutkan, disahihkan Syekh Albani, hurrima 'alan nar kullu hayyinin layyin sahlin qaribin minan nas. Diharamkan dari neraka setiap orang yang ringan, lunak, gampang dekat dengan orang. Seperti kata Al-Qari rahimahullah, artinya yang diharamkan atas neraka ini orang yang santun, lunak dalam berhubungan dengan yang lain, gampangan. Hayyin juga bermakna tenang, wibawa. Artinya bukan tipe orang yang reaksioner ketika mendengar atau mendapati sesuatu, mudah terpicu, sumbu pendek emosinya, kemudian begini, kemudian dia bertindak begitu. Dia tenang, orangnya tenang, sakinah ada padanya, waqar, dia berwibawa mensikapi segala sesuatu, dan tumaknina, tidak tergesa-gesa.
dalam bertindak. Nah, di riwayat Tabrani dihasankan oleh Syekh Nasir hasan sahih, Rasulullah sebutkan dari Ibni Umar, ma'u'tiya ahla baitin ar-rifqa illa nafa'ahum. Penghuni suatu rumah jika diberi kelemah lembutan, pasti itu bermanfaat bagi mereka. Tenang, lemah lembut, lunak pada orang lain, itu bermanfaat bagi mereka. Dan dari Anas pula di riwayat Bazzar dan Ibnu Hibban, hasan sahih kata Syekh Nasir, maka narifku fi syai'in qat illa zana. Kelemah lembutan itu jika ada pada sesuatu akan menghiasinya, mempercantik, memperindah. Wala kana al-kharqu fi syai'in qat illa syana. Dan lawannya kasar, emosional, reaksioner. Jika ada pada sesuatu akan membuatnya buruk, jelek. Wa innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Dan Allah itu maha lemah lembut dan mencintai sifat lemah lembut. Dari hadits Aisyah juga di Imam Ahmad disahihkan Syekh Nasir, Rasulullah sebutkan, ya Aisyah, urfuqi, wahai Aisyah, berlemah lembutlah. Fa innallaha idza arada bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifqa. Karena Allah jika menginginkan kebaikan pada penghuni suatu rumah, Allah masukkan ke mereka sifat lemah lembut, lunak. Juga di riwayat Tabrani di hadits Abu Umamah disahihkan Syekh Nasir, innallaha yuhibbur rifqa wa yardah wa yu'inu 'alaihi ma la yu'inu 'alal 'unf. Allah itu mencintai lemah lembut, Allah meridhoinya, dan Allah bantu orangnya yang punya sifat ini. Yang itu tidak akan Allah berikan bantuannya kepada orang yang unf. Unf itu kasar, kaku, keras. Tidak akan Allah beri i'anah. Tidak akan Allah berikan bantuan kepadanya. Wal'iyadzubillah. Akhlak seorang alim, tenang, penyabar, berlemah lembut, bahkan kepada orang yang terkadang melakukan kejelekan padanya, membuat sakit hati, bahkan marah. Di situ tampak bedanya seorang alim. Dan gampangan. Gampangan bukan berarti dia bisa diremehkan, bukan berarti dia bisa dipermainkan. Kata para ulama, kalau mereka didolimi orang, mereka, para ulama salaf menampakkan kalau dirinya kuasa untuk balas. Dia tampakkan mereka berwibawa, tetapi setelah itu mereka maafkan. Bukan kemudian dalam artian seperti doktrinnya kaum Nasorot, kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri kamu. Dicuri sapu tangan kamu, kasih jubah kamu. Menunjukkan tidak punya daya upaya, tidak punya ini. Silahkan kalau mau mendolimi, mau melakukan lebih dari itu. Bukan itu. Mereka berwibawa, tampak mampu untuk balas, mulia, ada kemuliaan padanya. Tapi kemudian mereka tidak membalas kejahatan dengan kejahatan serupa. Disitulah mereka, para ulama salaf, mudah, lemah lembut kepada orang. Makanya disebutkan dari hadits Ibn Abbas di Bukhari, ketika Hur ibnu Qais, Hur bin Qais ini termasuk orang yang dekat dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar sering mengajak dia musyawarah ini itu, alhasil sangat dekat Umar kepadanya.
melihat kedekatan Hur kepada Umar, paman Hur bin Qais ini namanya Uyainah ibnu Hisn, dan dia Badui yang terkenal kasar, nggak punya adab. Bilang, kamu kan dekat dengan Umar, tolong atur pertemuan, aku ingin berjumpa dengan Umar bin Khattab, ada keperluan. Karena ini pamannya, ya sudah diminta oleh Hur, ini pamanku mau bertemu denganmu begini. Kata Umar, ahlan usahlan. Bikin pertemuan, ketemu dengan Umar bin Khattab. Begitu dia bertemu, yang Uyainah katakan kepada Umar, wahai Umar, kamu itu kalau beri tidak pernah banyak, nggak seperti Rasulullah SAW. Rasulullah kalau ngasih ini kasih 100 onta, ini kambing sekian, onta sekian. Derma sekali Rasulullah SAW, karim, nggak seperti kamu, pelit. Khalifah ini Umar dikata-katai semacam itu. Kamu juga kalau berhukum nggak pernah adil. Khalifah macam apa kamu? Siapa nggak marah? Siapa yang nggak sakit hati dengan kata-kata tajam semacam ini? Dan hampir Umar mau mukul atau mau ngapakan Uyainah ini. Marah Umar, tersinggung. Dan beliau punya kemuliaan. Bil urf wa a'rid 'anil jahil. Jangan kolak. Katalah mereka tenang yang mengeluarkan makanan panas mendidih, qadarul wali besar, tumpah dan mengenai anak Maimun bin Mahran yang duduk persis di sampingnya. Anak kecil kena kuah mendidih. Kalau lagi zaman itu wala ada UGD, wala ada apa, meninggal seketika anaknya. Numpahkan kuah di depan tamu dan tamu-tamu terhormat, tokoh masyarakat istilahnya, ulama dan para umara sebagian. Kejelekan dilakukan oleh si budak ini. Lihat ketenangan dan santunnya seorang alim. Kata budaknya, wahai tuanku, Allah berfirman tentang sifat orang-orang yang bertakwa di surat Ali Imran. Wal kadhiminal ghaib wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wal kadhiminal ghaib, mereka itu orang yang mampu menahan emosinya. Ghaib itu emosi yang sudah tidak terbendung. Kalau kamu marah, disakiti orang, digarai orang, dan kamu sudah nggak tahan, secara manusiawi orang ingin meledak dan ingin melampiaskan emosinya itu, entah dengan kata-kata, entah dengan fisik. Itulah ghaib. Kalau sudah nggak tahan kan kata-kata kadang yang keluarkan, kalau terlampiaskan lega sudah, puas. Dia sudah ngata-ngatai orang ini, dasar memang kamu bajingan, begini misalnya. Nauzubillah. Dengan terlampiaskan kata-kata semacam itu dia terasa puas tersendiri, nggak dongkol, ada yang tersimpan dalam dadanya. Itulah ghaib. Justru sifat orang bertakwa mampu menahannya di saat itu. Kata Imam Maimun bin Mahran, fa'altu, aku sudah lakukan. Ini beliau nggak marah. Beliau hanya diam menundukkan kepalanya. Anaknya meninggal, kuahnya tumpah di hadapan tamu-tamu besar. Malu kan? Kata si budak, wahai tuanku, Allah tidak berhenti di situ. Tetapi Allah sebutkan wal 'afina 'anil nas, dia menahan emosinya, mereka pula memaafkan orang lain, terutama yang berbuat jelek padanya, mereka maafkan. Si budak dengan itu menginginkan sesuatu dan difahami oleh Imam Maimun. Al-labib bil isyarati yafhamu
Orang pandai itu cukup dengan isyarat faham. Karena maaf sudah dimaafkan, Imam Maimun tidak marah. Yang diinginkan dengan mereka memaafkan orang, segera dijawab oleh Imam Maimun. Iya sudah, mulai detik ini kamu merdeka, kamu bebas. Bukan budakku lagi. Merdeka, dimerdekakan. Dan itu al-afu, maaf yang sangat tinggi. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kata si budak, Allah nggak berhenti di situ, tapi Allah tutup ayat dengan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Itu akhir ayat. Dan budak menginginkan sesuatu lagi di balik itu, dan difahami oleh Imam Maimun. Sehingga kata Imam Maimun, iya sudah, kamu merdeka, kamu boleh pergi kemanapun kamu suka, bawa bersamamu 100 onta di belakang. Santun, tenang, wibawa, mulia, pemaaf. Mana kemudian emosi, mana kemudian dari seorang alim. Dan ini di hadapan sekali lagi orang-orang besar. Sekelas orang-orang kayak kita. Wallahu a'lam jadi apa ini budak. Rasa matamu di mana? Goblok, bodoh, ini, itu apa? Sudah keluar wallahu a'lam kata-katanya. Sifat seorang alim akhlaknya. Imam Ahmad ibnu Hanbal, kita tahu Imam Ahlus Sunnah ini rahimahullah, disebutkan oleh Hafidh bahwa beliau semula sempat mengatakan antara aku dengan Ma'mun, dengan Wathiq, aku tidak ingin ada permusuhan di hari akhir kelak di hadapan Allah dengan salah satu dari keturunan keluarga besar Rasulullah SAW. Kisah beliau ma'ruf ya, beliau disiksa karena khalqul Quran. Bagaimana beliau disiksa, dicambuk, dihajar, diazab luar biasa, sudah dipenjara untuk dipaksa menyatakan Quran itu makhluk. Beliau sabar. Beliau katakan, adapun khalifah, sebagai khalifah yang menentukan, dia yang berkuasa untuk melakukan itu semua atas perintahnya. Aku tidak ingin antara aku dengan mereka ada permusuhan di akhirat kelak. Karena mereka ini masih keturunan Rasul SAW, keluarga besar. Abbas, paman Rasul SAW. Karena mereka Abbasiyah, Ma'mun, Wathiq billah. Aku tidak ingin ada permusuhan dengan mereka di akhirat nanti. Ini aku maafkan. Aku maafkan mereka. Adapun Jallat, si Al-Gojo, tukang cambuknya yang menghajar beliau, ma'dzur. Beliau katakan, ini orang ma'dzur, aku maafkan. Aku nggak dendam, nggak musuh dengan dia. Karena dia cuma diperintah. Mungkin hatinya nggak tega melakukan itu. Tapi itu profesi dia. Kalau nggak dia lakukan, dia nggak bisa ngasih makan ke anak istrinya. Ma'dzur orang seperti ini. Melihat santunnya seorang imam, akhlaknya pemaaf, tenang, nggak ada dendam. Bukan kemudian ini si Al-Gojo ini dia yang hajar aku, awas kamu nggak halal, di akhirat nanti tak tuntut, nggak ada. Ma'dzur. Oh itu memang profesi dia. Nah, terus kalau enggak, dia mau kerja apa? Mau dia ngasih makan anak istrinya dari situ. Besarnya hati seorang imam. Enggak kemudian dipukul rata. Pokoknya ini ikut pemerintah, kerja di pemerintah, tauhid, kafir. Padahal ini yang hajar beliau. Kemudian beliau katakan, amma ibnu Abi Duat, baini wa bainahullah. Adapun Ibn Abi Duat, tokohnya tokoh Jahmiyah yang membawa pemikiran ini khalqul Quran, dan dia yang meracuni khalifah. Dia yang dalangnya dari balik semua ini, pemikirnya.
Antara aku dengan dia, Allah yang akan menyelesaikan di akhirat nanti. Antara aku dan dia, Allah. Nggak dimaafkan oleh Imam Ahmad. Karena dia sebagai dalangnya. Dia yang meracuni pemikiran khalifah untuk menyatakan Quran itu makhluk. Dia yang paksa khalifah untuk memfitnah ahlus sunnah. Yang tidak menyatakan Quran makhluk, bunuh, siksa. Di akhir hayat, sebelum Imam Ahmad meninggal, ini awalnya tadi, beliau panggil anaknya, Abdullah atau Soleh anak beliau. Sebelum beliau menembuskan nafasnya yang terakhir, beliau katakan, saksikan, kamu sebagai saksinya, bahwa semula aku katakan itu tadi antara aku dan Ibn Abi Duat, Allah yang menghakimi kami di akhirat nanti. Saksikan sekarang aku katakan Ibnu Abi Duat fi hillin minni, halal dariku. Khalas, aku maafkan juga. Selesai antara aku dengan Ibnu Abi Duat, aku halalkan. Sampai kemudian meninggal dunia. Padahal siksaan besar kita tahu Imam Ahmad seperti apa yang beliau alami. Hatta Ibn Abi Duatnya pun dimaafkan oleh beliau. Berhati besar. Penyabar, santun. Nah, itulah akhlak seorang alim. Dan bukan orang sembarangan yang bisa memiliki akhlak semacam ini. Rahmatullahi alaihim, rahimahumullah. Itu akhlak mereka, para ulama kita, panutan kita. Syaitan, karena satu kata, kamu memang kelingar. Dia nggak rela, dia nggak mau. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Menjadi akhlak para ulama ini berdasarkan hadis Ibn Abbas tentang Asad, utusan Abdul Qais di Sahih Muslim, yang Rasulullah SAW puji dia. Inna fika la khaslatain yuhibbuhumullahu wa rasuluhu al-hilmu wal ana. Padamu ada dua sifat yang dicintai Allah dan Rasulnya. Akal, artinya mempertimbangkan segala sesuatu sebelum dia katakan, sebelum dia perbuat. Wal ana, dan ketenangan. Ketenangan itu tampak dari ketika mereka tiba, utusan Abdul Qais ini. Begitu mereka tiba, langsung yang lain turun, lari ke Rasulullah SAW mendatangi beliau. Asad enggak. Begitu dia datang, dia tenang. Dia tambatkan dulu untanya, kasih makan apa, diletakkan di tempat yang baik. Nah, dia rapikan pakaiannya karena mau menemui Rasulullah SAW. Dia berpakaian rapi, baik, dia berhias diri, sedemikian rupa. Ya terlambat memang, datang baru belakangan menghadap Rasul SAW. Tapi sudah dalam keadaan penampilan terbaik menghadap Rasul SAW. Itu terlihat anahnya, ketenangannya, tidak gerusak-gerusuk. Helm, akal dia terlihat ketika Rasulullah tanya, kalian datang kemari untuk memberikan baiat kepadaku atas nama kalian dan suku kalian semua yang kalian tinggal, atau bagaimana? Semua mereka jawab, oh iya sudah, kami berbaiat atas nama kami dan seluruh suku kami. Kami baiat kepadamu ya Rasulullah. Langsung dijawab. Kata Asad, jangan dulu wahai Rasulullah. Belakangan dia jawab. Dia pikirkan dulu.
Baiat ini urusan hidup mati untuk iman. Awal-awal Islam. Nggak sembarang orang bisa berbaiat, beriman. Maka cukup kami dulu yang di sini berbaiat kepadamu. Cukup kami nanti serahkan ke kami akan dakwakan, akan kami sampaikan ke mereka begini. Nantilah menyusul. Di situ Rasulullah puji dia, padamu ada dua sifat. Dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Al-hilm, akal. Dia pikirkan dulu sebelum nggak ceprot. Asal dengar sesuatu langsung dia jawab, langsung disamplak, langsung dibicara. Tanpa dia pertimbangkan maslahatnya, bagaimana madorotnya, manfaatnya, ininya, benar atau enggak. Pokoknya ingin bicara. Wal ana, dan ketenangan. Lemah lembut, tenang, lemah lembut kepada mukminin. Wah, kata. Itu yang dicontohkan oleh para ulama kita. Tidak ada kesombongan, tidak ada kecongkaan. Kata Syekh Abdullah Al-Bukhari menceritakan, dulu ketika aku masih kecil, kata beliau, namanya anak kecil lari ke sana kemari kan biasa, gaduh di ruang kerja Syekh Abdul Aziz bin Baz. Beliau waktu itu rektor Jami'ah Islamiyah Madinah, rektor pertamanya beliau Syekh Abdul Aziz rahimahullah. Gaduh, lari sana, lari situ, sambil teriak ini itu, namanya anak kecil. Ganggu tentunya. Dan ini rektor, tapi seorang ulama besar, seorang imam rahimahullah. Beliau panggil aku, sini anak kecil, sini. Dipegang oleh beliau dengan lembut, dengan penuh kasih sayang. Didudukkan, dikasih teh, dikasih roti. Udah tenang di sini, makan ini roti, minum ini tehnya. Lemah lembutannya. Contoh. Dan itu membekas. Betul-betul tertanam di dalam hati beliau. Sampai beliau ingat dikala sudah besar. Tertanam sekali. Sikap-sikap akhlak mulia semacam ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Karena suatu ketika beliau berjalan sama muridnya, melihat anak muda sedang main bola, sudah adzan asar. Anak muda main bola masih. Diingatkan oleh Syekh, berhenti ini sudah adzan, ayo sholat ke masjid ini. Apa kamu ngurusi urusan orang lain, urus dirimu sendiri sana, begini. Dan mau marah ini muridnya, beliau ditahan, biarkan kita sholat dulu. Ulama besar Syekh Utsaimin di kata-katai semacam itu. Sepulang sholat dipanggil, didudukkan, dinasehati, baru diberitahu oleh murid beliau, ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Baru dia menyesal dan malu luar biasa. Ya Allah, enggak aku kira. Selama ini aku hanya mendengar namanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Utsaimin. Enggak tahu ini orangnya. Dan dia ketahui secara langsung tanpa direkayasa kelemah lembutan, lapang dadanya seorang syekh. Wala marah, wala ini. Akhlak seorang alim. Dan ini cerita bukan sekedar kisah untuk pengantar tidur, tetapi cermin bagi kita. Kewajiban masing-masing kita untuk berjuang dan berlatih pada diri kita untuk memiliki akhlak-akhlak mulia semacam ini. Yang berikutnya akhlak seorang alim
adalah khusyuknya mereka dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang mereka ini, sifat mereka di dalam Al-Qur'anul Karim, bahwa khusyuk menjadi ciri para ulama, orang-orang yang takut kepada Allah. Firman Allah dalam Al-Isra 107, 109, Qul aminu bihi aw la tu'minu. Katakan kepada mereka, berimanlah kalian atau jangan kalian beriman. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujada. Orang-orang yang diberi ilmu, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, yakhirun, mereka tersungkur sujud, meletakkan dahinya di hadapan Allah. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Mereka berkata, maha suci Rabb kami, sungguh janji Rabb kami pasti terlaksana. Wa yakhiruna lil adqani yabkun wa yaziduhum khusyu'a. Mereka tunduk, mereka menangis dan menambah kekhusyuan mereka kepada Allah. Tunduk, khusyuk menjadi akhlak para alim, para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dikatakan oleh Imam Asy-Sya'bi, innamal alim man yakhshallah. Seorang alim itu adalah yang takut kepada Allah. Begitu pula Imam Abdul A'la At-Taimi rahimahullah berkata, man utiya minal ilmi ma la yubki la khaliqun alla yakuna utiya ilman yanfa'uh. Yang diberi ilmu tetapi ilmu itu tidak membuat dia menangis di hadapan Allah, tidak membuat dia menangis mengingat dosa-dosanya, takut dari azab Allah, maka pantas orang yang semacam itu mendapat ilmu yang tidak bermanfaat baginya. Utiya ilman la yanfa'uh wal iyadzu billah. Diberi padanya ilmu yang tidak bermanfaat baginya. Ilmun la yanfa' wal iyadzu billah. Sifat mereka pula menjadi akhlak seorang alim adalah zuhudnya terhadap dunia dan gemerlap perhiasannya. Yang mereka pentingkan adalah akhirat, ketaatan kepada syariat, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Allah sebutkan dalam Al-Qasas 80, wa qala alladziina utul ilma wailakum. Sesungguhnya kamu pernah melihat seorang faqih, seorang alim, tidak seorang yang ada di benak mereka itu, cuma aku minta ya Rasulullah kalau kejang-kejang untuk tidak terbuka auratku. Dan itu didoakan oleh Rasul untuk tidak terbuka auratnya. Ketika Rasul ingin membalas kebaikan sahabatnya, sal, mintalah. Layaknya yang lain kan minta onta, minta kambing, minta ini, ghanimah. Karena ini sering membantu Rasul, sering berkhidmat, melayani Rasulullah. Rasul ingin balas budi, mintalah kamu apa, akan aku beri. Kesempatan. Langsung. Tanpa pikir panjang yang mereka minta. As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta menemanimu di surga. Akhirat.
Kata Rasulullah, awa ghaira dzalik. Selain itu, yang Rasulullah maksudkan, mintalah urusan dunia ini apa? Ya Allah, minta kambing, minta akan aku kasih. Kata sahabat ini, huwa dzak, hanya itu yang aku minta. Bagaimana aku bisa menemanimu di jannah nanti? Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu, Rasulullah katakan, bantu aku pada dirimu dengan kamu banyak sujud, banyak sholat. Akhlak seorang alim, akhiratnya jadi perkara terpenting dalam hidupnya, pacuan terbesar. Al-basir bi amri dini, mereka orang yang faham betul tentang urusan agamanya. Mudawim ala ibadati rabbi, mereka selalu taat, selalu beribadah kepada Rabb-nya. Selalu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga disebutkan dalam biografi Imam Abdurrahman Ibnu Abi Nu'um rahimahullah, kalau saja beliau ini dikatakan malaikat maut mau mengambil nyawamu, sudah ada di pintu rumahmu, pintu depan, niscaya beliau tidak punya kesempatan untuk menambah amal ibadahnya. Tidak ada yang bisa ditambah. Apanya yang ditambah? Beliau selalu dalam ibadah, beliau selalu dalam ketaatan. Tidak seperti layaknya kebanyakan orang yang mungkin lalai, mungkin maksiat, mungkin giliran dia sudah tua atau mau mati baru dia banyak-banyak bertobat, banyak beramal soleh. Tahu mau mati baru dia menambah amal solehnya. Bukan itu ulama. Selalu dalam ibadah, selalu dalam ketaatan kepada Allah. Kalaupun malaikat mau datang, nggak ada yang bisa dia tambah amal solehnya. Karena dia selalu dalam amal soleh, selalu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu beberapa akhlak, beberapa sifat yang ada pada ulama, dan tentunya masih lebih banyak dari itu hak mereka untuk kita pelajari dan untuk kita ketahui, guna kita jadikan sebagai suri toladan dalam kehidupan kita. Tetapi yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kita semua, terkhusus saya pribadi, untuk menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat dan amalan kita amalan yang saleh, mengikuti jejak dan langkah para ulama kita, orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang diberikan hikmah kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.